yang cantik sekali yang model itu yang 30 tapi dikasih kecilin lagi. Tapi tidak usah besar. Itu sudah naik ke atas itu. Oh ini pantai. Ini bro, sini bro. Kelahiran saya 65, 77 Kak. Kalau lah pulang sekolah biasa dia istirahat, biasa saya masuk di situ saya tahu. Itu semua baru tahun ini dia tidak ada anak sekolah semua sekarang anak-anak kan dulu jarang kasih yang lanjut sekolah. Ini ya data kalau tidak ada penunjang di rumahnya dia datang mau belajar mau masuk kalau istirahat keluar dulu saya mau masuk belajar ya sama-sama tertarik sama anunya dan punya pemasukan waktu itu ya cukup lah pakai. Kan sekarang naik semua cari tidak cukup tidak itu kalau anak-anak sekarang kalau penuh dulu tengok. Itu kemanakan ya sudah ada berkeluar ini mamanya juga. Tenun semua itu 3 di sini kemanakan saya tenun semua. Baru umur berapa di sekarang 30-an. Tenun semua. Baru-baru ini kawin baru enggak tenun. Itu tadi kemanakan juga tenun masih tenun. Dari sana aja pas memilih yang motif sudah ada, tapi biasanya dirubah warna. Nah, itu saja. Dia bilang corak ini, tapi warnanya ini. Baru tahun ini dia itulah ada lagosi dengan baju tinting. Tidak ada dapat 10 tahun, tahun itu lagosi. Batunya baru muncul karena ya kan maulah yang lain. Tidak ketok-kotak lagi, dipakai rok, dipakai baju, memang banyak tuh, waktunya baru muncul lagus. Tidak terlalu jauh beda itu Pak, tidak terlalu jauh, karena itu lagosi yang tertentu yang mau beli itu yang mampu dia beli, kalau masyarakat biasa ya, kalau yang dulu-dulu ya banyak yang pesan. Bapak Paromay na iyan. Hingga dia puiban was Sulawesi Barat. Di Karau na Hongi. Pas habilita dia biar na Allah.
Elita! Dauti au, rauti wiki, dauti wangan, dau sup. Nana oleh meinda, tu meinda di wayo-wayona. Cera di tia lolon di ulu salu. Kau na sambangan, lepon na kewenangan. Tesi sarai mata ma putih, anak mata ma loko. Tesi sarai pamareta, anak babanuana. Ya, peranan saya sebagai kreatif desain konseptor. Di sini saya membantu proses kerja pekerjaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ditugaskan secara khusus oleh tim untuk mengkaji dan mengkreat 10 motif desain tenun mandar. Yang pertama saya menamainya itu adalah Surek Lokapere, lalu yang kedua Surek Langsat Kembangan, yang ketiga itu Surek Burung Mandar Biru, Surek Burung Mandar Dengkur, Surek Burung Mandar Gendang, lalu yang berikutnya itu ada Surek Sandek, Surek Rumah Adat Boyang, Surek Ikan Tuing-tuing, sama Surek Cempaka Hutan. Ya, dalam proses pencarian ide atau membuat gagasan 10 motif itu tentunya melalui riset, melalui juga beberapa sumber baca, sumber lisan, dan kita juga banyak bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat dan budaya. Dari hasil itu lalu kita jadikan sebagai bahan untuk perumusan gagasan-gagasan ataupun ide 10 motif desain tenun mandar. Nah, lalu kita buat satu persatu itu menjadi sebuah sketsa desain sebelum menjadi motif tenun, dan 10 motif tenun itu kita juga cari sumbernya melalui sumber kekayaan sumber alam, kekayaan sumber manusianya, potensi daerah, potensi geografis dan sebagainya. Banyak hal yang kita rangkum menjadi satu, menjadi sebuah gagasan ide desain motif. Keseluruhan motif itu tentunya mengandung filosofi dan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi bagaimana kita menjadikan pola itu bukan, motif itu bukan sekedar pola, tapi motif itu juga mengandung pesan. Nah, seperti halnya motif boyang. Nah, motif boyang kan motif yang di latar belakangi dari bentuk rumah adat. Nah, rumah adat ini bagaimana rumah menjadi sebuah tempat berlindung, rumah sebagai tempat bersilaturahmi, rumah juga menjadi sebuah kerukunan keluarga. Nah, ini spirit-spirit itu yang kita tuangkan ke dalam
motif. Lalu jambia atau alat atau senjata khas dari suku Mandar itu juga punya arti dan filosofi di dalamnya. Kesatria, terus ketangkasan, jati diri, juga secure. Nah, pun motif-motif yang lain yang terkumpul di dalam 10 motif itu juga syarat dengan pesan filosofi dan makna dari bentuk desain itu sendiri. Coba di sini ada masternya juga ya, bisa dilihat ketika ada masternya di sini. Harus cari yang ada masternya nih kalau gini. Ahlinya saja cari di Ya, kendalanya pasti ke teknis ya. Bagaimana mewujudkan bentuk yang asli ke dalam bentuk pola yang sangat sederhana yang bisa diterjemahkan ke kain. Nah, lalu kendala yang lainnya penyederhanaan dari banyak kekayaan alam di Mandar harus disederhanakan menjadi ikon, sesuatu yang ikonik. Nah, itu juga sebuah proses yang nggak mudah ya, tapi memang menarik untuk bisa dicari bentuk yang paling ikon dari sebuah wilayah. Pak. Ya, alhamdulillah sangat menerima. Mereka responsif, terus juga senang karena ada pilihan lain ya untuk bisa dijadikan variasi tenun gitu. Dan kita juga permisi untuk bisa membuat motif-motif baru itu kepada para sesepuh penenun gitu kan. Bagaimana kalau hadirnya motif baru terhadap motif yang lama gitu kan. Alhamdulillah dikasih ruang untuk eksplorasi tersebut. Nanti gampang-gampang masih sibuk orang dulu di pengurus-urus kanan kiri. Harapannya tentunya selain diterima oleh masyarakat itu sendiri juga diterima oleh pasar, karena pasar juga yang akan memberikan jawaban untuk peningkatan kemakmuran para penenun. Saya rasa itu. Identiknya sama cantik. Kalau ini dipaksakan ke sini, itu nggak akan menarik. Makanya kita menghadirkan 10 motif baru supaya bisa dinamis, supaya fleksibel. Kalau ini paksakan ke sini, ada di benang ke saya. nggak menarik. Ini jadi pakai menjahit apa tidak ada benang? Mau menjahit sekarang? Saya. Iya benangnya. Ada benang.
Jadi kita menghadirkan Mas Rum, 10 motif ini menghadirkan solusi untuk dia bisa lebih fleksibel di fashion gitu. Makanya hadirnya motif baru itu supaya dia dinamis. Iya. Nah kalau ini kan tetap tenun mandar. Iya, teman di motif tadi motif. Ya, motif lukis. Karena kita mau mencari keindahannya. Di kegiatan ini saya diamanahkan untuk menjadi penanggung jawab kegiatan, sedangkan di organisasi saya adalah bendahara lembaga Suluate. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dari diskusi lepas dengan teman-teman di perkumpulan atau lembaga Suluate. Kita mendapatkan informasi bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu tengah mengadakan tanda kutip kompetisi atau memfasilitasi ide-ide dan kreativitas dari daerah-daerah, terutama bidang kebudayaan, sehingga kami dari lembaga Suluate berdasarkan diskusi dengan teman-teman, kita sepakat untuk mengangkat membuat sebuah judul, yaitu bagaimana menciptakan inovasi dan kreasi terkait dengan tenun mandar. Kenapa harus tenun? Tenun di kabupaten, terutama di suku Mandar itu sudah menjadi tanda kutip hal yang wajib, terutama dalam kegiatan-kegiatan kegiatan kebudayaan atau acara-acara adat, sehingga kami pikir hal ini penting untuk diangkat, terutama supaya tenun ini tetap lestari. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu, kita saksikan sangat luar biasa. Ini telah memasuki area dari Boyang Kayang, Butu Cibin, Batu Layak. Tentunya kita akan segera bersama-sama. Jadi kami memang mengangkat tema ini karena selain melihat bahwa tenun mandar adalah sesuatu yang menjadi ciri khas suku Mandar, juga berangkat dari pemikiran bahwa tenun adalah sesuatu warisan seni dan budaya yang harus dilestarikan, dan kami juga sebenarnya berangkat dari permasalahan bahwa tenun khususnya di suku Mandar sudah mulai tanda kutip dilupakan. Kita lihat dari kondisi penenun yang kian hari semakin sedikit, dan yang paling perlu perhatian menurut saya adalah regenerasi penenun itu yang hampir dikatakan tidak ada, sehingga oleh teman-teman kami berinisiatif kita mengangkat tema ini
dan alhamdulillah itu diterima oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan usulan kami berinisiatif untuk berinovasi terkait dengan minimal 10 motif kain tenun. Memang kita akan coba keluar sedikit dari pattern atau hal yang sudah menjadi kebiasaan suku Mandar, yaitu corak kainnya dia tersebar. Kami mencoba membuat sesuatu inovasi yang baru, tapi tidak melupakan nilai-nilai dan budaya yang sudah melekat di kain tenun tersebut. Respon masyarakat alhamdulillah, tentunya di awal-awal tentu ada diskusi perdebatan kenapa harus keluar dari sesuatu yang ada, kenapa lain dari yang lain. Tapi disitulah ciri khas dari kegiatan kami. Mudah-mudahan nanti setelah melihat hasilnya, respon masyarakat dan khususnya peminat-peminat kain tenun bisa bertambah banyak. Jadi 10 motif ini kami dapatkan dari riset di lapangan, ya tentu melalui melihat kecenderungan bagaimana corak yang ada, yang lazim sekarang. Yang kedua, kami juga mewawancarai beberapa tokoh budaya. Kami juga mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama ibu-ibu penenun. Kenapa ibu-ibu? Karena memang hampir sebagian besar penenun di suku Mandar adalah ibu-ibu atau perempuan. Kami juga selain melakukan survei lapangan, kami juga melakukan riset melalui literatur. Tapi yang sebenarnya inti dari hal yang kami lakukan adalah bagaimana 10 motif ini tercipta tidak keluar dari tanda kutip adat Mandar, tapi kami harapkan hasilnya itu menarik, mempunyai nilai sendiri, bukan cuma sekedar mengisi variasi-variasi yang seperti ada sekarang. Karena untuk saat sekarang juga kondisi tenun Mandar itu agak menurut saya agak sedikit keluar dari kelasiman, karena banyak sekali motif-motif atau variasi yang menurut kami perlu ditekankan nilai filosofinya. Kayak contohnya di sini ada motif nama orang, ada nama artis, yang kami takutkan itu bila itu diteruskan atau tidak ada sesuatu hal, tidak ada kain atau hasil tenun Mandar yang benar-benar bercirikan kemandaran, kami takutkan itu filosofi yang sebenarnya termuat dan ternilai di dalam
kain tenun mandar itu hilang atau tidak dikenal oleh generasi ke depan. Bapak naik? Hah? Naik? Pada dulu naruh ini nah. Saya bisa nyanyikan itu lagu ini ada tuh. Nggak mana HP-nya? YouTube kan? Iya. Apa judulnya itu? Tapi cocok sih nanti kita cari sisi. Cuman nah, itu kan harus beli kita, kalau enggak repot. Kita harus membayar yang bikin lagunya. Kalau dimasukin ke videonya kita, itu sendiri aja nanti. Sepuluh motif tenun mandar yang memang kami anggap sebuah revolusi. Kalau memang misalnya revolusi dikatakan agak keras, kita katakan evolusi yang tidak meninggalkan adat istiadat. Kami berharap yang pertama dia bisa dipakai oleh semua kalangan, karena selama ini untuk kain tenun yang ada umumnya dipakai untuk acara-acara tertentu saja, misalnya pergi ke acara pernikahan, misalnya ada acara-acara yang sifatnya resmi. Kami berharap itu 10 motif yang kami sajikan dan kami persembahkan untuk masyarakat suku Mandar itu bisa diterima oleh semua kalangan. Alhamdulillah untuk saat sekarang ini banyak anak-anak muda yang terutama di sekitar rekan-rekan penenun yang tengah mengerjakan tenunan itu sangat tertarik, bahkan ada yang sudah mengatakan bahwa ini cocok dipakai dalam kondisi keseharian, bisa ya terkesan, mudah-mudahan terkesan modis, terutama di masyarakat atau generasi muda. Dan itu memang menjadi harapan kami. Pilih Ji. Mantep, pilih aja. Pilih Ji. Pilih nih. Salah satu kegiatan yang memang menjadi perhatian kami adalah pengemasan hasil tenunan. Karena kami berangkat dari gambaran bahwa menurut hemat kami bahwa hasil tenunan tanpa dilengkapi dengan kemasan yang baik itu tentunya kurang menarik atau kurang menarik peminat untuk terutama pasar untuk melakukan pembelian. Sehingga kami mencoba untuk melakukan riset bagaimana sebenarnya melakukan teknik-teknik pengemasan yang baik, dengan harapan bahwa pengemasan ini yang pertama dapat menjaga keawetan bahan tenun sendiri, yang kedua menarik sehingga pasar bisa merespon dengan positif. Karena tadi kita memang membuktikan lewat hal-hal yang kita kerjakan gitu, bahwa ini juga udah terasa perubahan itu gitu. Ini belum tenunnya jadi nih Bang. Kalau tenunnya jadi ada gambar pisang, ada gambar tuing-tuing. Ya, tentunya dari semua hal yang kami lakukan terkait dengan kegiatan ini, kami berharap kegiatan ini minimal memberikan nilai positif dari beberapa hal. Yang pertama, regenerasi penenun. Kami berharap generasi-generasi milenial dan atau generasi muda tertarik untuk mempelajari sekaligus menjadi penenun, terutama generasi-generasi muda yang ada di Tanah Mandar, karena kita lihat bahwa sebenarnya potensi yang dimiliki oleh tenun Mandar itu sangat menjanjikan. Yang kedua, tentunya kita berharap
respon pasar terkait dengan inovasi. Ini dapat menjadi rangsangan bagi para pelaku ekonomi terkait dengan tenun mandar bisa lebih berinovasi lagi. Saat ini kami mungkin berinovasi hanya 10 kain mandar dengan filosofi-filosofi yang ada di tanah mandar ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini juga dapat merangsang masyarakat Mandar untuk lebih memahami dan mendalami nilai-nilai budaya dan filosofi yang ada di tanah Mandar. Tentunya sebuah seni atau terkait tenun, untuk menjaga kelestarian penenun dan tenun itu sendiri, kita berharap respon pasar itu positif, utamanya bagi masyarakat yang memiliki hubungan dengan tanah Mandar ini, sehingga ini akan berlangsung dan lestari. Tenun Mandar adalah sebuah nilai, sebuah seni yang menjadi entitas, salah satu entitas daerah yang ada di Indonesia. Ya, tentunya kami berharap ini kegiatan kami 10 motif ini mungkin ke depan juga akan menjadi ratusan motif. Itu dapat memperkaya hasanah budaya dan seni yang ada di Indonesia, sehingga nilai keindonesiaan kita itu akan tetap terus terjaga. Karena motifnya motif Bugis. Artinya semakin banyak orang Mandar pakai itu, maka motif Mandar akan dilupa orang. Sekarang kita punya motif cempaka hitam. Silakan saya mengubah namakan apa? Tapi bukan lagu sih. Nah, ini endemik Sumbar. Bukan motif bunga yang kita insert dari Bugis. Memang diciptakan oleh orang di sini. Anggaplah hak ciptanya orang Mandar. Dan dia memang motifnya adalah endemik Mandar.